Saya Isatika Matiwi dari kelompok Bidadari. Saya Arnis Lastrana Lukman dari kelompok Bidadari. Saya Muhammad Satra dari kelompok Bidadari. Saya Rahayuri Lestari dari kelompok Bidadari. Saya Cindi Rizani Putri dari kelompok Bidadari. Siap untuk mengikuti KKNDR COVID-19 tahun 2020. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini dan teman-teman aku akan menjelaskan tentang virus corona. Pertama, aku akan menjelaskan tentang asal-usul virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Infeksi virus corona disebut dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat. Hanya butuh beberapa bulan, mereka hampir menyebar ke seluruh negara termasuk Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Sedangkan di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mencegah penyebaran virus corona. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab SARS dan MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS atau MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Berdasarkan dari penjelasan teman-teman saya di atas, di sini saya akan sedikit menjelaskan gejala-gejala dari COVID-19. Secara umum ada 3 gejala dari COVID-19. Yang pertama, demam di atas suhu 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak nafas. Namun ada pula beberapa gejala-gejala lainnya, di antaranya seperti kurangnya pengendaraan dalam mengecap dan sakit kepala. Gejala tersebut bisa dideteksi dalam 2-14 hari. Baik, saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang virus corona, yaitu penyebab dari virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, virus corona hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi berat, seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus ini juga menularkan dari manusia ke manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang seseorang yang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Yang keempat, virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya, bahkan lebih fatal ketika terkena pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang mempunyai penyakit tertentu, perokok, atau bahkan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Nah, jadi untuk pengobatannya merujuk kepada pasien yang terjangkit virus corona ini. Yang pertama, diharuskan untuk melakukan perawatan dan juga karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua itu memberikan obat pereda demam dan nyeri yang sesuai dengan kondisi penderita. Yang ketiga itu penderita atau pasien itu diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri dan juga istirahat yang cukup. Dan yang terakhir itu
kondisi tubuh penderita tetap terhidrasi. Terima kasih telah menonton video kami. Jika kalian ingin mengetahui informasi tentang COVID-19, tekan tombol subscribe